Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian yang terkasih dalam Kristus, salam damai untuk kita semua. Semoga damai dan kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa menyertai hidup dan karya saudara-saudari dimanapun berada. Hari Minggu ini kita merayakan Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam, hari di mana kita mempersembahkan diri kita sebagai hamba dan masyarakat kerajaan Kristus. Dialah yang menjadi raja atas kehidupan kita, jiwa kita sekarang dan yang akan datang. Namun pertama-tama mari kita melihat sejarah perayaan pesta ini. Pesta ini dikukuhkan oleh Paus Pius ke-11 pada tahun 1925 dalam sebuah ensiklik yang berjudul Quas Primas. Dia mengatakan, sumber kegagalan pemerintahan, sumber ketidakdamaian atau perpecahan di antara masyarakat, atau sumber kegelisahan yang mendalam atau kehancuran yang begitu hebat dalam kehidupan manusia, baik secara pribadi, secara individual, maupun secara bermasyarakat dalam politik, adalah ketika manusia berusaha meletakkan Tuhan di luar kehidupannya. Manusia berusaha mengeliminasi segala sesuatu tentang Tuhan dari kehidupannya secara pribadi, secara relasi individual maupun dalam berpolitik. Kita lihat konteks pada waktu itu pada tahun 1925, awal abad ke-20, di mana dunia barusan selesai menghadapi atau mengalami sebuah keguncangan yang begitu hebat, yaitu Perang Dunia Pertama, di mana jutaan bangsa hancur, ribuan manusia tak terhitung jumlahnya mati, dan semua merasakan kehilangan dan kehancuran yang luar biasa. Tak ternilai banyaknya kehilangan yang dirasakan dunia, dan hal itu terjadi karena manusia meletakkan Tuhan jauh di luar kehidupannya. Mereka berusaha mendirikan negara ateis, negara komunis di Eropa. Dan di sanalah menurut ajaran gereja, ketika engkau meletakkan Tuhan di luar kehidupanmu, di luar politikmu dan pemerintahanmu, di sanalah kehancuran akan menjadi lagu yang harus kita nyanyikan. Ratapan adalah sebuah nyanyian yang harus menghibur hati kita dari hari ke hari. Dan oleh karena itu, Paus mau mengajak kita untuk kembali menyembah satu-satunya pemimpin kita dalam kehidupan, baik dalam pemerintahan, baik dalam politik, baik dalam kehidupan pribadi, relasi kita dengan sesama dan Tuhan, yaitu Kristus sebagai Raja Semesta Alam. Raja yang menguasai pribadi kita masing-masing, Raja yang menguasai segala pemerintahan di dunia. Dia yang berkuasa atas hidup dan mati kita. Dan oleh karena itu perayaan hari ini diajarkan gereja kepada kita bahwa di akhir masa biasa kita harus tetap sujud dan menyembah bahwa Kristus adalah satu-satunya pemimpin, Allah dan penguasa kita. Dan konteks yang diajarkan dalam kitab suci, kerajaan Allah atau Basileia Theo, yang artinya bisa diterjemahkan dalam kekaisaran. Raja di atas segala raja. Kekaisaran berarti dia yang membawahi atau yang menguasai segala kerajaan-kerajaan atau bentuk pemerintahan di dunia. Dan oleh karena itu, kita memiliki satu pemimpin yang ultimate, yang sangat bersifat hakiki, yaitu Kristus. Semua pemimpin belajar dari sang pemimpin yang abadi, yaitu Kristus sendiri. Dan oleh karena itu, ketika kita berusaha menjauhkan Kristus, menjauhkan ajaran Allah dari sekolah, dari kehidupan pribadi, dari masyarakat, dan dari pemerintahan kita, kita akan mengalami kehancuran yang begitu dahsyat. Orang katakan, manusia tanpa Allah, nothing. Tetapi ketika Allah tanpa manusia, dia masih tetap Allah. Tetapi ketika manusia tanpa Allah, manusia menjadi debu, tidak berarti sama sekali. Oleh karena itu, mari kita percaya kepada Tuhan, mari kita kuatkan iman kita di dalam kehidupan pribadi, dalam masyarakat. Mari kita wartakan Allah itu, Allah yang harus kita takuti dengan ketakutan yang suci, Allah yang harus kita sembah dalam kegiatan doa kita, dan Allah yang harus kita hidupi dengan kebijaksanaan dan cinta kasih kita. Itulah gambaran Allah. Dan hari ini Injil mengajarkan kepada kita, Sang Allah mengatakan, aku adalah Raja di hadapan Pilatus, namun kerajaannya bukan dari dunia ini, tetapi dari surga. Dia yang berada di surga menguasai semua pemerintahan yang ada di dunia. Dan satu hal yang terindah yang harus kita ingat dan titipkan dalam hati kita adalah bahwa Sang Raja memenuhi karya cinta kasihnya dengan melayani sampai titik darah penghabisan.
Dia yang berada di hadapan Pilatus mengajarkan kebenaran. Sang Raja yang mengajari kebenaran, yaitu iman kepada Allah, yang melayani sesama, yang tidak ingin sesama hancur. Kristus mau kita selamat sampai mati di kayu salib. Palang penghinaan menjadi tempat, menjadi saksi di mana Dia melayani kita dan mau menyelamati kita dari semua cengkeraman keegoisan kita, kesombongan kita, iri, dengki, dan semua kesombongan kita. Mari kita belajar dari Sang Kristus Raja semesta alam yang mencintai kita dengan cinta tanpa batas, tidak menghitung pamrih, dan rela berkorban untuk kebaikan sesama dan juga demi tegaknya kerajaan Allah di dunia ini. Semoga hari-hari kita diwarnai oleh kasih Kristus Sang Raja semesta alam, dan kita tetap menyembah dan memuliakan Dia dalam hati, hidup, bermasyarakat, dan juga bergereja. Semoga Tuhan memberkati kita semua.